Oke, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Kayaknya sehat semuanya sih. Dari suaranya luar biasa. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh, silakan Tia untuk pimpin doanya. Berdoa selesai. Oke, amin. Oke, terima kasih. Diana, Erlan, Faiz, Khalid. Untuk hari ini kita akan coba masuk lagi ke materi yang selanjutnya. Kalau yang sebelum ini kita belajar apa waktu itu? Korosi ya. Oke. Jadi waktu itu udah belajar korosi dan kemudian kira-kira korosi itu merugikan nggak? Merugikan ya. Ya, seperti biasa siapkan smartphone-nya untuk masuk ke kuisis ya. Oke, nih, masuk dong. Oke, udah 24. Oke ya, kita mulai ya. Oke, semoga tidak kaget dengan soalnya. Belum, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan. Oh, lihat tuh. Aduh. Oke, nggak apa-apa ya. Jadi namanya pretest. Jadi materi kita hari ini tuh tentang pencegahan korosi ya. Jadi kemarin udah tahu gimana mekanisme terjadinya korosi. Sekarang kita akan coba cari tahu lagi gimana sih, karena korosi ini adalah sebuah masalah kan gitu ya. Oke, nah ini tujuan kita hari ini untuk menganalisis cara-cara yang digunakan untuk mencegah terjadinya korosi gitu ya. Nah sama juga ya, nanti ada faktor-faktor, paling enggak kemarin udah tahu faktor utama, nah sekarang lebih ke dalam lagi gitu ya. Nah coba perhatikan gambar ini gambar apa nih? Ini bukan bakso ya, ini basko ya. Basko ya, bukan bakso. Oke, ini jalanan buntu. Tapi buntunya tidak disengaja ya. Ini sepertinya kalau dilihat ada apa? Pecahan jembatan yang memang tidak disengaja untuk pecah. Ternyata patah gitu ya. Ternyata itu adalah jembatan di Genoa. Nah, di Genoa. Mungkin ada yang pernah lihat, nggak langsung ya. Genoa ada di Italia, oke? Jadi jembatan ini roboh akibat kawat-kawat penyangganya itu mulai berkarat. Terus lagi, nah sekarang yang sedikit, tidak terlalu tragis lah. Kalau tadi kan kesannya kelam sekali ya. Nah sekarang ini apa nih? Eiffel. Ini dibikinnya tahun berapa? Ada yang tahu nggak? Abad ke-19 berarti sekitar 1800-an ya. Oke, berarti udah lebih dari 1 abad ya? Udah, dan masih berdiri dengan tegak gitu ya. Nah, tapi dikabarkan Menara Eiffel ini sekarang sudah penuh karat. Menurut kalian pendapatan Paris dari Eiffel tinggi atau enggak? Tinggi banget. Makanya kerugiannya itu bukan jadi rugi secara kayak tadi yang apa jembatan roboh, tapi rugi ke depan karena mungkin perbaikannya tidak akan sebentar gitu kan. Nah, jadi kira-kira apa persamaan dan perbedaan dari kedua gambar tadi? Persamaannya sama-sama korosi. Sama-sama korosi, boleh. Ayo, apalagi? Kalau misalnya di awal itu udah oke, pencegahannya dan perawatannya sudah oke, paling nggak bisa meminimalisir gitu ya. Oke, ini jadi masalahnya. Oke, sekarang mari coba kita diskusi. Nah, kemarin kan sudah dibagi kelompok ya. Boleh sekarang silakan kalian berkumpul bersama kelompok. Oke ya. Jadi kalau misalnya sudah, ya tujuan kita berkelompok hari ini nanti kalian akan mendiskusikan kira-kira gimana nanti karat itu bisa dicegah gitu ya. Karena karat adalah sebuah problem kehidupan tidak jauh dari kita kan. Nah, jadi gimana caranya? Nah, coba kita tonton dulu ya. Oh ya, ini tontonannya pakai bahasa lain, jadi ya semoga mengerti ya. Ada ininya. Nah, bisa lah ya, dikit.
Dari video tadi kita tahu kalau korosi itu berarti berdampak sekali ya, sangat merugikan. Mungkin kalau kita mikirin aspek-aspek yang dekat dengan rumah, kayak misalnya pagar mungkin berkarat, kita punya peralatan berkarat, motor ada karatnya. Tapi dalam skala global atau skala yang lebih besar, dampaknya itu sangat terasa sekali gitu. Kalau yang kayak yang di video itu bilang, sangat sulit untuk tahu karat itu akan berakibatnya kapan gitu. Jadi karena nggak ada alarmnya gitu ya. Oke ya. Jadi untuk hari ini kalian akan coba berdiskusi dan mengisi LKPD yang sudah disiapkan. Oke ya, saya bagikan. Hasil pengamatan berarti apa yang kita lihat? Ya, itu bukan. Enggak, kan ada dia percobaan. Dia melakukan percobaan kan? Heeh. Jadi kan itu ada percobaannya. Iya. Kalian amati percobaannya. Jadi kara percobaannya. Ya, pokoknya itu yang hasil pengamatan yang diamati aja, apa yang di itu. Yang kita lihat. Yang kalian lihat. Coklat gitu. Mengamati kan berarti pakai Karat. mata batin, nggak maksudnya pakai mata. Pakai mata gitu. Apa yang kalian lihat gitu ya. Air asam kan tadi katanya kalau air asam sama paku kan itu kecepatan korosinya bakal lebih cepat. Tapi kan di video ini kan dia pakainya cuka, jadi kan nggak ngaruh gitu loh kecepatannya. Jadi saya nulis di hasil pengamatan itu yang air asam yang cepat itu atau yang pakai cuka ini? Air asam plus paku itu ya korosi jelas. Tapi untuk kecepatannya itu kan asam tidak terlalu cepat karena Pakainya cuka. iya, karena pakainya cuka. Gimana? Apa itu? Besi berkorosi dengan lambat, ya boleh aja. Gini-gini aja. Terserah. Oke. Terserah, pokoknya sesuai pengamatan aja. Air asam, air garam, air asam, air asam itu. Karat. Baik, kita mulai aja untuk kelompok yang pertama. Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 mengenai pencegahan korosi. Aku ingin mempresentasikan hasil penelitian kimia kami. Saya akan membacakan faktor-faktor yang berperan dalam korosi. Jawabannya yang B. Saya akan bahas yang B. Tabel hasil pengamatan di bawah ini sesuai dengan video percobaannya. Air tambah paku. Hasil pengamatan kelompok kami. Pemilihan bisa oli. Nah, lu mau makan pakai oli? Itu maksudnya itu biar kalau nggak dipakai itu dirapisin oli soalnya biar pencegahan korosinya itu agak menghambat gitu. Oke, berikutnya kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 dengan Bani akan menjelaskan hasil dari penelitian LKPD tentang pencegahan korosi. Ya, ini pembelajaran kali ini dengan sacrificial anode atau jadi anode di sini kita bikin yang lebih mudah berkorosi. Jadi di sini dibikin membuat seperti tumbal. Perkenalkan, nama saya Amir Samarani, mewakilkan kelompok K. Dan saya Maria Medana Azara, akan mewakilkan kelompok K. Dan hari ini Kami dari kelompok 5 kali ini akan mempresentasikan hasil diskusi mengenai korosi untuk kalian semua. Yang pertama, cuma 3 video di YouTube, dapat nonton kan? Udah dong. Nah, kelompok kita tuh isinya gini. 1, air ditambah. Terima kasih untuk yang sudah presentasi. Jadi apa namanya, hasil presentasinya cukup baik gitu ya, memuaskan. Oke,
Jadi kita akan coba sedikit bahas tentang kira-kira gimana konsep dari korosi dan yang sudah ada di LKPD ini, oke? Korosi ini kan faktor utamanya memang air dan oksigen, kemarin sudah kita temukan kan ya. Kalau yang di kegiatan sebelumnya tuh yang ada apa namanya, yang ada animasinya tuh, yang ada itu kan faktor utamanya adalah air dan oksigen. Kira-kira kayak gitu, oke? Nah, sekarang kita sampai ke tahap kesimpulan, oke? Oke, kesimpulan. Tadi ada berapa banyak faktor? Ada berapa banyak faktor yang mempengaruhi korosi? Kalau sudah, maka silakan disiapkan. Kita akan coba kuisis ya. Oke. Bisa di ini ya, bisa di-scan ya. Nah, tuh. Oke, sudah semua ya? Oke, kalau misalnya sudah semua, kalau pertanyaannya lebih sulit ya gimana ya? Oke ya. Bismillah ya semuanya ya. Oke. Oke, kita start. Judul lagu yang dinyanyikan oleh Anji adalah C. Ayo, 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 wih. Oke, ya. Coba kita lihat. Nah, Satrio, Siti Anissa, sama Iren yang tertinggi ya, 93% tuh. Oke, kita udah sampai di ujung pembelajaran. Mungkin nanti setelah ini kita akan masuk ke bab selanjutnya ya. Bab selanjutnya apa? Elektrolisis, gitu ya. Jadi bab sel volta korosi ini sudah sampai sini doang, gitu ya. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya kita akan coba masuk ke bab elektrolisis. Sebelumnya, sebelum ditutup, ada yang mau bertanya nggak? Nggak ada. Kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya, maka saya rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Semoga ketemu di lain waktu, oke? Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan dikumpulin.